Baik, jadi saya Kadal Dartawan, perwakilan dari kelompok 1, izin mempresentasikan ide yang akan kami buat di mata kuliah pemrograman mobile. Jadi ide yang pertama yaitu adalah Book Insight. Nah, lanjut ke latar belakang. Di zaman saat ini, membaca buku itu adalah hal yang sudah jarang dilakukan karena orang-orang sudah memilih untuk mendapatkan informasi secara instan melalui internet, entah itu melalui sosial media, berita, dan lain sebagainya. Jadi dengan aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengguna untuk memahami dan juga mengakses informasi dari berbagai buku secara ringkas. Sehingga pengguna akan lebih cepat memahami isi buku, mempersingkat isi bacaan, dan juga mempersingkat waktu baca dan tidak membosankan, serta dapat meningkatkan literasi membaca bagi pengguna. Lanjut ke proses bisnis. Yang pertama itu tentunya ada pengumpulan data. Jadi aplikasi ini akan mengumpulkan data dari berbagai buku termasuk ringkasan, ulasan, dan juga informasi terkait tentang buku-buku yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Lanjut ke analisis konten. Jadi aplikasi ini akan menganalisis konten buku untuk mengidentifikasi poin-poin penting, tema, dan juga pesan utama dari buku tersebut. Lanjut ke pengembangan ringkasan. Jadi berdasarkan analisis dan juga ulasan-ulasan dari para pembaca atau pengguna, aplikasi ini akan dapat menghasilkan ringkasan yang mencangkup inti dari buku. Nah, lanjut ada penyajian. Jadi pengguna dapat mengakses ringkasan dan juga ulasan buku melalui aplikasi ini. Nah, lanjut ada pembaruan informasi. Jadi aplikasi ini akan secara teratur memperbarui informasi terkait buku, seperti ulasan buku, pembaruan penulis, atau edisi terbaru yang ada. Lanjut ke interaksi pengguna. Jadi pengguna dapat berkontribusi dengan memberikan ulasan, rekomendasi, atau memberikan ringkasan buku yang mereka buat sendiri di bagian atau di menu diskusi. Lanjut ke fungsi aplikasi. Jadi yang pertama itu ada ringkasan buku pastinya. Nah, jadi pengguna dapat membaca ringkasan buku dengan cepat dan juga mendapatkan gambaran tentang isi buku yang mereka baca. Lanjut ke ulasan pengguna. Aplikasi ini memungkinkan pengguna memberikan ulasan dan juga peringkat untuk buku yang mereka baca. Lanjut ada fitur pencarian buku, di mana pengguna dapat mencari buku berdasarkan judul, penulis, atau genre. Nah, lebih tepatnya nanti akan ada fitur filtering untuk buku-buku yang ingin mereka baca. Lanjut ke rekomendasi berdasarkan preferensi pengguna dan juga sejarah bacaan. Jadi aplikasi ini dapat memberikan rekomendasi buku terbaik buat dibaca oleh pengguna. Lanjut ke fitur diskusi, pengguna dapat berpartisipasi dalam forum atau grup diskusi yang berintegrasi dalam aplikasi untuk berbagi pandangan dan juga pengalaman dari masing-masing pengguna atau pembaca. Lanjut ke fasilitas aplikasi. Jadi aplikasi ini akan memberikan beberapa fasilitas. Yang pertama itu tentunya pembuatan profil pengguna. Jadi sebelum menggunakan aplikasi ini, pengguna harus membuat profil mereka terlebih dahulu untuk bisa membaca buku dan lain-lainnya. Nah, kenapa membuat profil? Agar nantinya pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya atau dapat membaca buku dengan identitas dari pengguna tersebut. Lanjut ada ulasan. Jadi pengguna dapat membaca ulasan dari pembaca lain sebelum memutuskan untuk membaca buku yang akan mereka baca. Nah, selanjutnya ada fitur penyimpanan atau fasilitas penyimpanan. Aplikasi ini akan memungkinkan pengguna untuk menyimpan daftar buku yang ingin mereka baca atau ingin menyimpan buku yang belum selesai mereka baca di daftar bacaan mereka. Nah, selanjutnya ada integrasi sosial. Aplikasi ini dapat terhubung dengan platform media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya untuk memungkinkan pengguna berbagi ringkasan atau ulasan dengan teman-teman mereka. Lanjut ada notifikasi. Pengguna dapat memberikan atau mengatur pemberitahuan tentang perilisan buku terbaru dari penulis favorit atau buku dengan tema tertentu yang mereka sukai. Nah, selanjutnya ada keunggulan dari aplikasi ini. Yang pertama itu tentunya ada diskusi.
Jadi, pengguna ini dapat berdiskusi dengan pengguna lainnya terkait konten yang mereka baca. Lanjut ke efisiensi, pengguna dapat dengan cepat memahami isi buku tanpa harus membaca seluruhnya, karena aplikasi ini sudah menyiapkan atau meringkas buku yang ingin mereka baca. Lanjut ke aksesibilitas, dengan adanya ringkasan dan juga ulasan, aplikasi ini akan meningkatkan aksesibilitas buku untuk berbagai lapisan masyarakat. Entah itu pembaca komik, pembaca cerita, dan juga lain-lainnya. Nah, termasuk juga orang-orang yang memiliki keterbatasan waktu untuk membaca. Nah, selanjutnya ada konten terkait. Aplikasi ini akan menyediakan rekomendasi buku berdasarkan preferensi pengguna lainnya. Selanjutnya ada diversitas konten, yang dimana seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pengguna itu dapat mencari konten yang ingin mereka cari berdasarkan genre, tema, ataupun konten yang mereka sukai. Nah, baik, sekian ide yang pertama dari kelompok 1, yaitu Book Insight. Selanjutnya saya akan lanjut ke ide yang kedua. Nah, jadi ini adalah ide kedua dari kelompok 1, yaitu adalah Manage Event. Nah, jadi aplikasi Manage Event ini akan dikembangkan sebagai respon terhadap meningkatnya kompleksitas dan juga skala akan acara di berbagai bidang, mulai dari acara bisnis hingga hiburan. Jadi, latar belakang pembuatan aplikasi ini melibatkan pemahaman akan tantangan dan juga masalah yang dihadapi oleh penyelenggara acara dan upaya untuk meningkatkan efisiensi, keterlibatan peserta, dan juga pengelolaan acara secara keseluruhan. Untuk proses bisnisnya, yang pertama itu ada perencanaan. Jadi, pengelola acara akan merencanakan terlebih dahulu tanggal, lokasi, tema, dan juga agenda acara yang akan dilakukan. Lanjut ke pendaftaran, jadi pengelola itu akan mengatur, atau aplikasi ini akan mengatur pendaftaran peserta dan juga mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk nantinya meminimalisir lonjakan peserta atau pengunjung dari event yang dilaksanakan. Selanjutnya ada promosi. Jadi, aplikasi ini akan membantu untuk memasarkan acara melalui situs website, media sosial, dan juga email. Lanjut ke pelaksanaan. Jadi, pengelola akan mengatur logistik, mengelola sesi, dan juga memastikan acara akan berjalan secara lancar. Yang terakhir ada evaluasi. Nah, setelah acara selesai, jadi pengelola akan menganalisis data dan juga umpan balik untuk perbaikan di event kedepannya. Lanjut ke fungsi aplikasi. Jadi, aplikasi ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu adalah pendaftaran peserta. Dengan ini, dapat memudahkan peserta mendaftar dan juga membayar tiket hanya lewat aplikasi. Dan juga akan dapat meminimalisir lonjakan pengunjung di event. Nah, yang kedua itu ada manajemen agenda. Nah, jadi ini dapat mengatur jadwal, sesi pembicara, dan juga lokasi yang akan dilakukan di event atau acara tersebut. Yang ketiga ada komunikasi. Nah, dengan komunikasi ini dapat mengirim pengumuman, undangan, dan juga informasi penting kepada peserta. Yang keempat ada pelacakan keuangan. Nah, ini dapat membantu pemasukan dan juga dapat memantau pemasukan dan juga pengeluaran terkait dari acara yang dilaksanakan. Yang terakhir ada analisis data. Nah, ini menyediakan laporan dan juga metrik acara dari acara yang dilaksanakan. Nah, selanjutnya ada fasilitas aplikasi. Jadi, aplikasi ini memiliki beberapa fasilitas. Yang pertama itu manajemen tiket. Nah, jadi manajemen tiket ini dapat mengelola penjualan tiket dan juga pendaftaran peserta. Yang kedua ada pengumuman dan juga notifikasi. Jadi, aplikasi ini akan mengirim pesan kepada peserta melalui email atau aplikasi seluler. Selanjutnya ada laporan dan juga analisis. Nah, aplikasi ini akan menyediakan laporan keuangan, data pendaftaran, dan juga umpan balik dari peserta acara atau event. Selanjutnya ada pemantauan real time. Jadi, aplikasi ini akan menyajikan data dan juga analisis secara real time dan mengambil pengambilan keputusan yang cepat. Lanjut yang terakhir ada manajemen kelompok. Jadi, aplikasi ini akan memudahkan pengelolaan dan juga
mengorganisir dan juga mengelola kelompok atau subacara dalam satu kesatuan. Selanjutnya ada keunggulan aplikasi. Nah, yang pastinya dengan aplikasi ini akan dapat meningkatkan efisiensi dan juga skalabilitas. Nah, yaitu dapat mengotomisasi proses administrasi dan juga mengurangi kesalahan manusia dan dapat digunakan untuk acara kecil maupun acara besar. Selanjutnya ada keterlibatan peserta dan juga integrasi pihak ketiga. Nah, dengan aplikasi ini dapat memungkinkan peserta berinteraksi dan juga memberikan umpan balik terkait acara atau event yang mereka datangi. Dan dapat mengakses informasi acara yang dapat memungkinkan integrasi dengan platform pihak ketiga seperti aplikasi transportasi atau layanan akomodasi. Selanjutnya ada penghematan waktu, fleksibilitas, dan kustomisasi. Nah, dengan aplikasi ini dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengatur acara secara manual dan dapat memberikan kemampuan untuk menyesuaikan tata letak dan juga fitur aplikasi secara kebutuhan acara yang berbeda. Nah, baik, mungkin sekian tema atau ide yang kedua dari kelompok 1. Selanjutnya saya akan lanjut ke ide yang ketiga. Baik, jadi ini adalah ide ketiga yang kami buat dari kelompok 1, yaitu adalah seleb scan. Nah, jadi kita pasti pernah melihat seorang artis atau selebriti yang namanya tidak kita ketahui, atau kita itu cuma tahu namanya saja tapi tidak tahu selebriti tersebut bagaimana mukanya. Nah, dengan aplikasi ini akan mengenali artis atau selebriti hanya dengan foto, video, atau nama artis yang akan dicari, dan akan menampilkan data diri dari artis atau selebriti yang akan dicari, serta menampilkan karya-karya yang mereka buat. Nah, adapun proses bisnisnya, yang pertama itu ada pengumpulan data. Yang pastinya, aplikasi ini akan mengumpulkan data dari berbagai selebritis, entah itu di Indonesia atau di luar negeri, atau di seluruh dunia, akan dimasukkan dalam aplikasi ini. Yang kedua ada pengenalan wajah. Nah, yang pastinya kalau pengenalan wajah ini akan memerlukan teknologi yang lebih canggih lagi untuk mengenali wajah dari masing-masing selebriti. Karena pastinya setiap foto yang diupload akan memiliki gambar yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga ada hasil identifikasi. Nah, nanti aplikasi ini akan menampilkan identifikasi dari pengenalan wajah yang dimasukkan atau mengidentifikasi nama yang dimasukkan oleh pengguna. Yang keempat ada pembaruan dan juga evaluasi yang berkala untuk pengembangan aplikasi ini. Yang kelima ada kerjasama dengan sumber resmi seperti Kompas dan lain sebagainya yang memiliki data-data resmi terkait artis yang akan dimasukkan di aplikasi ini. Nah, selanjutnya ada fungsi dari aplikasi. Yang pertama yaitu adalah yang pastinya identifikasi dari selebriti, yang dimana pengguna dapat mengunggah foto atau video atau nama dan juga dapat menampilkan informasi tentang selebriti yang mirip dengan wajah, nama, atau video yang dikirim oleh pengguna. Selanjutnya ada pencarian informasi. Nah, jadi pengguna dapat mengetahui lebih lanjut tentang selebriti yang dikenali, termasuk profil, filmografi, dan juga berita terkini terkait selebriti atau artis yang mereka cari. Lanjut ke konten terkait, jadi aplikasi ini dapat menampilkan konten terkait selebriti, seperti video, foto, dan juga berita-berita tentang mereka. Selanjutnya ada notifikasi dan juga update selebriti. Nah, pengguna dapat menerima notifikasi tentang informasi terbaru atau aktivitas terkini dari selebriti yang mereka ikuti. Selanjutnya ada koleksi dari selebriti. Nah, pengguna yang mencari selebriti terkait atau artis terkait akan dapat membuat koleksi selebriti favorit dan juga dapat mengakses profil mereka kapan saja. Nah, lanjut ada fasilitas aplikasi. Jadi yang pertama itu ada unggah foto dan video. Tentunya karena aplikasi ini akan mengenali foto atau video dan juga bisa memasukkan teks untuk memasukkan nama artis yang akan dicari. Lanjut ada hasil identifikasi. Nah, aplikasi ini akan menampilkan hasil identifikasi dari nama selebriti yang mirip dengan wajah yang diunggah atau mirip dengan nama yang diunggah.
Selanjutnya ada informasi tambahan. Nah, aplikasi ini akan memberikan informasi tambahan tentang selebriti yang dikenali, seperti karir dan lain sebagainya. Lanjut ada fitur komunitas. Nah, aplikasi ini akan menyediakan fitur komunitas di mana pengguna dapat berbagi wajah selebriti yang menarik dan juga berinteraksi satu sama lain. Lanjut ada integrasi dengan media sosial. Nah, pengguna dapat berbagi hasil identifikasi atau informasi tentang selebriti melalui platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Lanjut ada mode privasi. Nah, ini akan memberikan opsi kepada pengguna untuk mengatur privasi dan juga pengaturan keamanan terkait data mereka. Nah, lanjut ada keunggulan. Yang pertama pastinya fleksibilitas platform. Jadi, ini dapat diakses melalui berbagai perangkat, termasuk ponsel pintar atau handphone, ada tablet, komputer, dan lain sebagainya. Lanjut ada sistem rekomendasi. Nah, aplikasi ini nantinya akan merekomendasikan selebriti berdasarkan preferensi pengguna atau kesamaan dengan selebriti yang sudah dikenali sebelumnya. Lanjut ada kolaborasi dengan kesenian. Nah, aplikasi ini dapat menjembatani hubungan antara pengguna dan juga seniman dengan menyediakan informasi tentang karya seni atau proyek yang sedang dikerjakan oleh selebriti atau artis terkait yang dicari oleh pengguna. Nah, baik, mungkin sekian ide ketiga sekaligus ide terakhir dari kelompok 1. Selebihnya saya mohon maaf jikalau ada kesalahan kata. Saya Kade Aldi Wartawan mengucapkan terima kasih dan akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.